Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kuncoro Wicak. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dan saya akan langsung membahas poin yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakang masalah, negara berkembang dengan pendapatan rata-rata yang masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal, dan infrastruktur yang relatif masih berkembang atau belum maksimal. Yang kedua, kinerja perbankan. Gambaran sampai sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai faktor yang mempengaruhi kinerja bank, baik internal maupun eksternal. Next. Untuk rumusan masalah, apakah variabel independen CAR, LDR, BOPO, dan NPL ada pengaruh terhadap kinerja perbankan? Untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis pengaruh CAR, LDR, BOPO, dan NPL terhadap kinerja perbankan. Next. Bab 2, landasan teori. The Anticipate Income Theory atau teori pendapatan yang diantisipasi, yaitu teorinya bank harus mampu memberikan pinjaman jangka panjang dengan pengembalian pokok dan bunga yang diharapkan, serta pembayaran kembali di masa depan setelah jangka waktu tertentu. Next. Penelitian terdahulu. Sebenarnya, terdapat penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Marta. Hasil penelitian menunjukkan NPL dan NIM berpengaruh positif dan signifikan, CAR dan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan. Next. Metode dan rancangan penelitian. Untuk objek penelitian ini berada di IDX atau Indonesian Stock Exchange. Untuk pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Untuk pengambilan data menggunakan data kuantitatif. Next. Untuk analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis linear berganda. Next. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini mendapatkan data sebanyak 195 sampel. Karena data itu belum normal, maka perlu dihilangkan beberapa data. Sebanyak 78 sampel dihapus sehingga sampel menjadi 117 yang sudah normal. Next. Untuk ujian sisi klasik, yang pertama yaitu multi-call. Hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel independen yang kurang dari 0,10. Dan hasil VIF menunjukkan hasil yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada multi-call antara variabel independen dalam model regresi. Next, untuk uji normalitas, hasil perhitungan Z-squeeness dan Z-kurtosis mendapatkan hasil yang tidak melebihi batas 1,96 dan minus 1,96. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa data di atas telah berdistribusi normal. Next, untuk uji hetero, bisa dilihat dari tabel model regresi yang baik adalah tidak terjadinya hetero. Berdasarkan tabel menunjukkan independen tidak ada yang signifikan karena nilai signifikannya melebihi batas 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi hetero. Next, untuk uji autokorelasi, untuk bisa mendapatkan model regresi yang baik adalah yaitu bebas autokorelasi. Untuk mencari nilai DO menggunakan tabel DW dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 117, dan variabel independen ada 4. Maka dapat pengambilan keputusan sebagai berikut. Maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. Next, untuk regresi linear berganda. Dalam regresi linear berganda didapatkan persamaan sebagai berikut. Nilai konstanta memiliki nilai positif sebesar 7,257. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen. Next. Untuk pengujian hipotesis. Yang pertama, uji statistik F. Bertujuan untuk menguji kelayakan dalam model regresi apakah model penelitian layak atau tidak. Untuk mengetahuinya, dengan melihat nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel kinerja perbankan. Artinya model penelitian ini dikatakan layak. Untuk uji R-square mendapatkan nilai R-square 0,985 sama dengan 98,5%.
maka variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan 1,5% dijelaskan oleh variabel lain. Untuk uji statistik T, CAR berpengaruh negatif dan signifikan bisa dilihat dari tabel T dan signifikansi. Untuk LDR berpengaruh positif dan signifikan, untuk BOPO berpengaruh negatif dan signifikan, untuk NPL berpengaruh negatif dan signifikan dengan batas signifikansinya 0,05. Next, untuk pembahasan untuk CAR, hasil dari hipotesis di atas, variabel CAR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Maka hasil ini tidak sesuai dengan konsepnya, yaitu semakin tinggi CAR, semakin tinggi pula ROA. Padahal penelitian ini sudah menggunakan metode dan prosedur yang sesuai dengan dan hasilnya negatif dan signifikan. Untuk LDR, hasilnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Maka hasil ini sesuai dengan konsep bahwa keuntungan akan meningkat seiring dengan banyaknya uang yang dipinjam. Next, BOPO. Hasilnya, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Perubahan pada BOPO harus mendapat perhatian lebih supaya perusahaan berada pada tingkat efisiensi yang menghasilkan keuntungan. Next, untuk NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Semakin tinggi kredit macet, maka akan menurunkan tingkat penghasilan bank. Next, penutup. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan perbankan yang ada di BEI periode 2018 sampai 2022 dengan menggunakan teknik purposive sampling, statistik deskriptif, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Memakai variabel CAR, LDR, BOPO, dan NPL sebagai independen terhadap kinerja ROA dependen, mendapatkan hasil variabel LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. CAR, BOPO, dan NPL signifikan terhadap kinerja perbankan dan berpengaruh negatif. Next, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.